Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Puja dan puji syukur total hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Nikmat yang indah saat kita mendapat hidayah, kenikmatan hakiki saat kita kembali menuju jalan ilahi menjadi muslim dan muslimah yang sejati. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Hadis ke-40 dari hadis Arba'in. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi faqala kun fit dunya ka'annaka gharib aw abiru sabili. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu bersabda, kun fit dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing, aw abiru sabili, atau seperti orang yang sedang melewati jalan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, kemudian Ibnu Umar berkata, idza amsaita fala tantajiri sobah wa idza asbahta fala tantajiril masaa. Jika kamu berada di sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu berada di pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Wahud min sihatika lima rodika, gunakanlah sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan gunakan hidupmu sebelum matimu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis ini Ibnu Umar berkisah bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW berada di dekat Nabi Muhammad, kemudian memegang kedua pundak Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah Abdullah bin Umar. Rasulullah berpesan, kun fit dunya ka'annaka gharib. Hiduplah di dunia seperti orang asing. Kata gharibun, orang asing, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang soleh, orang-orang yang memegang syariat adalah orang-orang yang bukan umum. Maksudnya bukan umum ini adalah dapat kita lihat pada umumnya orang-orang cenderung pada asyahwat, kepada hawa nafsu, melepaskan hawa nafsunya ini untuk dunia, sibuk pada perebutan kekuasaan, sibuk pada perebutan kekayaan, sibuk dengan merebutkan perempuan. Waktunya dihabiskan untuk dunia. Ini orang pada umumnya. Maka yang dimaksud dengan kata gharibun, kita ini di dunia harus menjadi makhluk yang langka, yang asing, di mana orientasinya adalah orientasi ukhrawi atau akhirat. Bukan berarti dilarang untuk mencari dunia, tapi pencarian itu hanyalah sesuai dengan kebutuhan. Orientasi utamanya adalah akhirat. Orang-orang yang orientasi hidupnya adalah akhirat, ini disebut orang asing atau jarang. Dan untuk berorientasi ukhrawi tentunya syaratnya tidak ringan. Dia harus betul-betul memegang syariat Islam. Kata Rasulullah SAW dalam hadis lain menyampaikan, memegang syariat itu, memegang agama itu ibarat memegang bara dalam genggaman tangan. Sekarang kalau kita bayangkan bara yang panas itu dipegang oleh tangan kita, kira-kira berat atau tidak? Tentunya panas. Hanya orang-orang tertentu saja yang betul-betul yakin bisa. Orang yang memegang syariat inilah yang disebut orang asing. Jadi orang asing itu menunjukkan bahwa ia berbeda dengan orang pada umumnya ketika berada di dunia. Awabiru sabili, atau seperti orang yang melewati jalan. Maksud dari melewati jalan ini adalah kita hidup di dunia sesungguhnya merupakan sebuah perlintasan. Di dunia setelah kita jalani, kita akan masuk ke tempat lain yang sifatnya abadi, yaitu akhirat. Dunia ini hanya sementara. Kita ingin hidup di dunia berapa lama? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ada yang dikasih oleh Allah umur 40 tahun, ada yang diberi oleh Allah umur 50 tahun, ada yang diberi oleh Allah umur lebih dari 90 tahun. Tetapi ia tetap
akan menemui masa yaitu kematian. Padahal umur dunia ini panjang ratusan ribu tahun, tapi umur manusia terbatas. Pasti akan menemui kematian. Setelah kematian ia akan memasuki alam. Alam setelah kematian ini abadan abidin, masa yang sangat panjang sekali. Maka apabila kita ibaratkan, jadilah kalian hidup di dunia seperti orang yang melewati sebuah perjalanan. Karena kita sedang meniti sebuah perjalanan, tentu jalannya beda-beda. Bagi kita, orang yang beragama, orang yang mengikuti syariat, yang mengikuti Rasulullah SAW, maka kita harus menjadikan dunia ini sebagai lintasan untuk menuju alam yang kekal. Semisal contohnya adalah ketika ditanya, kenapa menikah? Menikah tentunya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT, untuk mempersiapkan anak-anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tua nantinya. Ketika ditanya kenapa sibuk berebut jabatan, maka jawabannya adalah aku mau merebut jabatan ini sebagai jalan dakwahku bagaimana mengajak umat dalam kebaikan dan melarang umat dalam keburukan. Ini adalah jalan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu ketika ditanya kenapa kamu sibuk untuk memperebutkan harta, kekayaan, maka jawabannya adalah aku mencari kekayaan agar aku bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah itu tidak gratis, ibadah itu butuh modal. Jadi walaupun di dunia kita harus tetap sadar ini harus dijalani, tapi kita harus juga ingat ini bukan tujuan akhir, tujuan akhirnya adalah ke akhirat. Jika dunia dijadikan sebagai tujuan utama, maka yang terjadi adalah kita akan merasa hidup di dunia selamanya. Ketika kita merasa hidup di dunia selamanya, maka kita akan selalu sibuk dengan urusan dunia dan melupakan akhirat. Dalam sebuah kesempatan Ibnu Umar berkata, idza amsayta fala tantajirus sobah wa idza asbahta fala tantajirul masaa. Jika engkau berada di sore hari, maka jangan tunggu pagi hari. Jika kamu berada di pagi hari, jangan menunggu sore hari. Apa maknanya? Yang disampaikan oleh Ibnu Umar adalah pada saat engkau berada di sore hari, maka tidak perlu menunggu pagi hari untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ibadah. Kebaikan itu tidak boleh ditunda, itu maknanya. Maka apa yang ada di depan mata kita, kesempatan yang ada kita gunakan untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu nanti karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Wahud min sihatika limarodika, gunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu. Terkadang kita sering sekali dekat dengan Allah justru saat kita dilanda musibah atau sedang ditegur. Kita baru khusyuk sholat ketika kita sedang ketimpa musibah, kita baru doa serius ketika kita ditimpa musibah. Padahal orang yang sakit tidak mendapat kesempatan banyak seperti orang yang sehat ketika beribadah. Maka di sini gunakanlah waktu sehatmu sebelum datangnya sakit. Wa min hayatika limautika, dan gunakan hidupmu sebelum matimu. Mumpung masih diberi kesempatan, maka jangan sia-siakan umur. Mari kita gunakan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari hadis ini adalah segerakanlah berbuat kebaikan apapun itu, dan cara paling sederhana untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah jadilah engkau hamba yang asing yang memiliki orientasi ukhrawi, karena orang pada umumnya disorientasi menjadi duniawi. Dan juga kita harus memiliki kesadaran bahwa di dunia ini hanya sekedar perlintasan. Wallahu alam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan wal awalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan munaamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayiat wa tarfa'una indaka ala darajat
darajat wa tuballighuna bi aqsal hayat min jamil khairati fil haya'i wal ba'dal mamat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Yaman wa fi Sin wa khususan fi hada biladina Indonesia khassah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.